Kalau zaman dulu, orang tidak punya kecenderungan materialisme metodologis. Ketika 100 tahun mereka lihat, nggak ada obatnya, mereka bakal cepet-cepet bilang ini cuma murni azab Tuhan doang. Iya, betul. Iya nggak sih? Kalau tidak diberikan ruang ya. Tapi peradaban manusia kan terus maju. Iya. Mereka memelihara sebuah keyakinan, bahkan jika kosnya harus memakan 1000 tahun, mereka tetap yakin bahwa ini pasti ada penjelasan materinya. Sama kayak kasus COVID. Iya. Nah, yang masalah ini sekarang, kita ini memiliki pola keberagamaan yang cenderung ambil bypass. Iya. Betul. Nggak mau capek. Gua nggak bilang itu salah ya. Iya. Gua nggak bilang itu salah. Tapi menurut gua ini bisa menyebabkan banyak bumerang untuk agama itu sendiri. Nah ini yang ketiga tadi. Ya, persis pertanyaan yang mau gua ajukan. Apa kelazimannya ketika kita menolak materialisme metodologis? Tunggu. Gua nggak mau masuk situ dulu. Halo Sobat Mawara, selamat datang kembali di podcast Iklim Mawara bersama gua Amar Faisal dan sahabat gua Muhammad Hazirahim. Halo. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Kabar lu gimana bro? Alhamdulillah baik. Dahsyat. Bro, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang problem-problem keberagamaan. Oh iya. Nah, belakangan ini kita sudah disajikan atau kita sudah melihat peristiwa yang sangat heboh di Amerika, tepatnya di Los Angeles, di mana terjadi kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman elit di sana. Dan ini memunculkan reaksi yang menarik gitu. Banyak yang bereaksi terhadap fenomena tersebut, khususnya dari kalangan orang-orang yang beragama. Oh iya. Mereka ya ada yang menganggap bahwa itu adalah azab gitu. Oh, iya. Itu adalah balasan terhadap perilaku Amerika Serikat ya, yang kita tahu banyak dianggap zolim terhadap misalnya di Palestina gitu ya, bagaimana mereka melakukan intervensi di negara Palestina sehingga kasus tersebut dianggap sebagai tanda kutip azab lah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada juga respon dari komentar-komentar tersebut. Mereka menganggap atau mereka menuntut bagaimana bisa menjelaskan fenomena fisik tersebut kemudian disebabkan oleh sesuatu yang bersifat metafisik. Ini kontra. Ya yang kontra begitu. Nah ini kan kalau dalam filsafat kita mengenal kecenderungan seperti ini kan sebagai materialisme metodologis. Mereka tidak menafikan, bisa jadi tidak menafikan adanya realitas yang metafisik yang bisa menjadi sebab bagi peristiwa-peristiwa di alam materi ini, tapi mereka menuntut bagaimana argumentasinya, bagaimana menjelaskan fenomena-fenomena tersebut. Nah, menurut lu gimana ini, bro? Apa sih sebenarnya materialisme metodologis itu? Kalau dalam filsafat yang kita kenal gitu ya, sehingga kita bisa memahami bagaimana seharusnya pola keberagaman kita berinteraksi terhadap kecenderungan masyarakat yang ya mungkin cukup berkembang, unik dan berkembang. Ya, thank you. Mungkin gua mulai dari coba ini ya, nyatuin beberapa unsur yang tadi sempat disinggung. Pertama ada peristiwa yang menyedihkan, itu di Los Angeles, kebakaran tadi. Yang kedua ada kecenderungan gitu ya, dari masyarakat. Dan yang ketiga itu bagaimana kita kemudian sebagai katakanlah orang yang coba mengerti keberagamaan kita melihat dua macam unsur tersebut. Memang persoalan materialisme metodologis ini persoalan yang perlu didudukkan dulu secara clear. Karena bisa jadi orang salah paham, bro. Bisa jadi ada yang mengira materialisme metodologis ini sama dengan materialisme filosofis. Jadi ada dua ya, ada materialisme metodologis. Menurut penting untuk dibedakan pertama kali karena materialisme filosofis itu mungkin
penggandrungnya sempat banyak dan bisa jadi masih ada sampai sekarang, tapi tidak seheboh zaman dulu. Orang-orang yang masuk dalam kategori materialisme filosofis ini umumnya itu ada dalam katakanlah arus ontologis. Arus ontologis. Jadi mereka meyakini realitas yang ada itu memang hanyalah sesuatu yang dapat terindra. Ya. Ya hari ini dengan berbagai macam perjalanan sejarahnya ya, mungkin sudah mulai tergerus keyakinan arus ontologis dari materialisme. Nah, cuma ada kebangkitan baru ya, yang memang mungkin bisa kita klaim sebagai sebuah arus cukup dominan di tengah masyarakat kita yang tadi disebut sebagai materialisme metodologis. Nah, buat orang-orang materialisme metodologis itu nggak terlalu penting. Realitas itu statusnya ada yang terindra dan tidak terindra. Buat orang-orang materialisme metodologis yang penting adalah ketika ada sebuah peristiwa dan peristiwa itu terjadi di dunia ini, sekarang kita harus menjelaskan peristiwa itu dengan cara yang materialistis pula. Jadi jangan sampai fenomena materi dijelaskan dengan sesuatu yang sifatnya materi. Nah, ini yang kemudian akan menimbulkan mitos-mitos atau dalam literatur yang lebih agak agamis disebut sebagai khurafat sih. Oh gitu ya. Jadi ini sebenarnya satu kelaziman juga ya yang bisa muncul dari cara kita merespon kecenderungan materialisme metodologis tadi. Iya, jadi memang ya akhirnya kalau kita bicara tentang cara merespon sih mungkin itu di tahap selanjutnya kali ya. Sekarang kita coba memahami dulu supaya kita nggak sampai terjebak dalam sebuah kekeliruan ketika kita bicara tentang materialisme metodologis, akhirnya kita kira ini jadi materialisme filosofis. Enggak, orang-orang materialisme metodologisnya bisa jadi, sekali lagi gue garis bawahi ya, bisa jadi justru orang yang paling bertuhan dan beragama. Jadi jangan dianggap mereka ini ateis ya. Bisa jadi kan orang menganggap kalau materialisme menuntut pembuktian yang bersifat materi yang terindra, sehingga dianggap ateis atau bisa juga dianggap sesat gitu ya. Nah, yang ini akan bermasalah betul ya. Ini akan bermasalah ketika kita melihat klaim-klaim agama itu cenderung memang mempermudah penjelasan materi. Oke. Jadi misalkan ada hujan turun, itu adalah rahmat dari Tuhan. Ketika ada gempa bumi, itu azab dari Tuhan. Ya. Gue nggak bilang itu salah, maksud gue. Tapi klaim agama punya tipikal bahasa, tipikal eksplanasi seperti ini. Nah ini ketika bertemu dengan satu kecenderungan baru bernama materialisme metodologis, bisa jadi nggak cocok ya. Problem betul. Nah, menurut lo apa sih yang menyebabkan orang bisa memiliki kecenderungan seperti itu, Bro? Bisa memiliki kecenderungan materialisme metodologis? Mungkin banyak kali ya sebenarnya. Cuma kalau kita mau highlight, buat gua mungkin ada 3 faktor yang menjadi unsur terkuat kenapa masyarakat hari ini cenderung pada materialisme metodologis tadi. Yang pertama curiosity ya. Ya, curiosity itu dari zaman dulu. Jadi kecenderungan manusia untuk mencari sebab materi terhadap fenomena materi itu bahkan sudah jadi hukum identik. Ya kan? Betul. Ya, bahwa yang materi itu ya sebabnya materi juga. Itu bagian dari yang paling umum lah ya, curiosity. Curiosity ya. Nah, ya yang kedua, ini mungkin agak unik, itu modernisme. Oh, modernisme juga menyebabkan itu ya, faktor. Jadi kalau kita mengira modernisme ini adalah sebuah kelahiran subjek baru, gitu, sebagaimana yang diklaim dari slogan-slogan modernisme, maka kelahiran subjek baru ini juga memiliki kecenderungan baru. Tuntutannya pun akan menjadi tuntutan yang berbeda dari zaman dahulu. Modernisme ini ya gabungan lah ya dari rasionalitas, empirisme, dan juga mungkin teknologi, ya, percepatan industri yang membuat kemudian manusia hari ini bisa menjelaskan banyak fenomena yang terjadi di
alam semesta. Karena perkembangan ilmu pengetahuan juga semakin cepat, gitu kan. Nah, semakin banyak yang tersingkap dari ilmu pengetahuan ini, orang-orang akhirnya mengira bahwa terus kalau memang ternyata sebabnya adalah sebab materi, kenapa selama ini kita menisbatkannya kepada sesuatu yang di luar materi, gitu kan? Nah, ini akhirnya bisa menjadi sebuah pisau bermata dua ya. Makanya materialisme metodologis ini bisa jadi ada yang masuk dalam arus non-teis, ada yang masuk dalam arus ateis, ada yang masuk dalam arus yang sangat teistik, gitu ya. Tapi yang jelas asal usul mungkin ya, yang bisa kita lacak kenapa materialisme metodologis ini berkembang, yang modernisme itu sangat penting. Humanisme tentu di bawahnya dan semua turunan-turunan aspek modernisme yang sangat rumit ya, teknologi, industri dan lain-lain. Nah, yang ketiga, menurut gue ini yang juga nggak kalah pentingnya, kenapa materialisme metodologis ini berkembang sangat besar, itu adalah sistem keberagamaan sendiri yang terlalu konservatif. Oke. Tapi gue potong dulu sedikit ya, Pak. Ini kan kita nggak bisa menafikan lah, ada keyakinan dalam keberagaman yang memang sepertinya memang tidak bisa dijangkau oleh aspek rasionalitas, bahkan apalagi dengan empiris gitu kan. Ini kan sebenarnya hal-hal yang kita pahami juga di agama tuh ada gitu. Satu doktrin atau satu hal yang memang cukup diyakini aja. Nah, ini apakah yang kayak begini-begini juga ketika dituntut untuk dijelaskan secara materi tidak menjadi hal yang malah membuat dia jadi tidak bisa dibilang sakral. Iya, jadi tidak sakral lah, bisa seperti itu. Ini sebetulnya pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya ya. Menurut gua fideisme ya. Iya. Ada persoalan penting yang hilang di sini tentang klaim utama materialisme metodologis. Tadi kan kita sempat ngejelasin ya, kenapa materialisme metodologis berbeda dengan materialisme filosofis. Nah, buat materialisme metodologis, klaim sakral itu bisa tetap menjadi sakral gitu kan, pada dirinya apabila dia tidak bersentuhan dengan fenomena-fenomena materi. Nah, jadi sekarang skop pembahasan kita itu ada di mana? Gitu. Kalau pembahasan kita adalah fenomena-fenomena materi, ya kenapa kita larikan itu penjelasannya ke alam yang sifatnya non materi? Gitu. Tentu yang dunia materi ini bisa jadi seorang materialis metodologis meyakini bahkan alam materi ini juga sakral, tidak seprofan yang kita kira. Tapi pada saat yang sama mereka nggak bisa tawar tuh. Ya, mereka nggak bisa tawar kalau misalnya ada klaim tentang fenomena materi yang tidak bisa dijelaskan dengan penjelasan materi pula. Artinya dia bisa mencapai level itu ya. Jadi buat fenomena materi, seorang yang materialisme metodologis itu akan tetap bersikeras bahwa tidak ada yang terlalu sakral sehingga tidak bisa dijelaskan melalui pendekatan yang materialistik. Jika tidak ada materialisme metodologis ini, lu kira-kira ilmu pengetahuan berkembang apa enggak? Iya, betul. Misalnya, kanker berapa tahun baru mengalami kemajuan signifikan untuk penyembuhannya. Kalau zaman dulu, orang tidak punya kecenderungan materialisme metodologis. Ketika 100 tahun mereka lihat, nggak ada obatnya, mereka bakal cepat-cepat bilang ini cuma murni azab Tuhan doang. Iya, betul. Iya nggak sih? Kalau tidak diberikan ruang ya. Tapi peradaban manusia kan terus maju. Mereka memelihara sebuah keyakinan, bahkan jika kosnya harus memakan 1000 tahun, mereka tetap yakin bahwa ini pasti ada penjelasan materinya. Sama kayak kasus COVID. Nah, yang masalah ini sekarang, kita ini memiliki pola keberagamaan yang cenderung ambil bypass. Iya, betul. Gak mau capek. Gua nggak bilang itu salah ya. Gua nggak bilang itu salah. Tapi menurut gua ini bisa menyebabkan banyak bumerang untuk agama itu sendiri. Nah ini yang ketiga tadi. Ya, persis pertanyaan yang mau gua ajukan. Apa kelazimannya ketika kita menolak materialisme metodologis? Tunggu. Gue nggak mau masuk situ dulu. Gue mau bilang sebab kenapa orang sekarang memiliki kecenderungan yang sangat besar
terhadap atas metodologi ini tiga nih. Karena ada pola-pola keberagaman terlalu konservatif. Ini punya pengaruh besar terhadap kebangkitan madrasah metodologis. Misalkan di era skolastik, mau di agama manapun gitu ya. Kadang-kadang juga jangan mendiskreditkan era skolastik. Gitu. Tapi agama ini kadang-kadang cenderung ingin menjaga umatnya dengan cara yang salah. Niatnya baik. Niatnya sebetulnya ingin memagari. Ya, supaya tidak keluar dari batasan-batasan yang ada. Tapi caranya itu juga kadang-kadang tidak tepat. Justru bikin orang semakin penasaran. Ya akhirnya ironi kotak Pandora. Ya kan? Semakin dilarang semakin mencari manusia. Ya, apalagi kalau sudah terlalu konservasi, tidak ada penjelasan, ya sedikit-sedikit ada fenomena materi dibilang ini. Ada unsur metafisik. Nah, ini menurut gua menjadi sebab-sebab besar. Tentu pasti ada banyak ya. Sebab-sebab lain bisa kita identifikasi. Politik berpengaruh, status ekonomi seseorang berpengaruh. Ya, ini semuanya kesejahteraan suatu negara berpengaruh. Ini semua bisa saling bahu-membahu untuk membentuk suatu kecenderungan metodologis yang menurut gua cukup dominan hari ini dan bisa bermasalah dengan model beragama yang terlalu, sekali lagi terlalu konservatif tadi. Nah, bro, artinya sebetulnya materialisme metodologis ini bisa mewarnai pola keberagaman kita. Betul. Sangat. Bahkan bisa membawa kemajuan. Kalau gua sih, secara pribadi, menurut gua, ini sih sesuatu yang sebetulnya harus diakomodasi, Pak. Jadi bukan hanya memiliki nilai positif, tapi bahkan seharusnya agama kita memberi ruang yang cukup terhadap kecenderungan ini, gitu loh. Bahwa sesuatu yang sifatnya materi ini juga perlu dijelaskan melalui pendekatan yang materi pula. Apalagi kalau dia bisa mempertanggungjawabkan. Apalagi kalau bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana sejarah membuktikan itu juga ya kan. Nah, kelazimannya apa? Ya. Yang tadi lu tanya, kelazimannya kalau kita tidak meyakini atau mengakomodasi lah, paling enggak materialisme metodologis. Yang menurut gua akan ada pola-pola keberagamaan yang terlalu cepat terbakar, gitu ya, yang terlalu mengkarbit keyakinan. Ya. Gua percaya ketika Quran bilang ya ayyuhalladzina amanu, tandanya agama, keyakinan, apalagi keimanan itu bukan sesuatu yang dikarbit. Perlu ada proses, gitu ya. Dan ini nggak bisa menjadi sesuatu yang sifatnya jalan pintas. Ketika lu ingin memiliki keimanan yang teguh dan kokoh, gitu ya, Al-Quran berkali-kali bilang lu harus tafakur, gitu ya. Jadi bahkan tafakur siang dan malam lu perhatikan alam semesta ini. Gitu. Ini kan semua curiosity yang dimiliki oleh teman-teman kita dengan kecenderungan metodologis kan. Jadi ini juga akan membantu persepsi orang terhadap persepsi kecenderungan, bahkan mungkin kecenderungan orang-orang yang memiliki materialisme metodologis itu untuk tidak lagi memandang orang-orang yang beragama ini orang-orang bodoh gitu. Benar. Karena kan kalau apa dibypass ini kadang-kadang kita salah paham membedakan antara keimanan dengan kebodohan. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita ingin beriman gitu ya, kita tidak menggunakan akal kita. Betul. Bahwa iman itu sama dengan tidak tahu. Nah, ini kan agak menurut gua mungkin tidak tepat dengan spirit yang justru berusaha ditularkan oleh khususnya Islam ya. Gitu, bahwa iman itu adalah buah dari ma'rifat justru. Nah, makanya pemikir-pemikir kita itu akan berusaha sedemikian rupa sampai tumpul. Bukan ditumpulin di awal, gitu. Makanya kayak Ibnu Sina itu ketika udah sampai di mentoknya baru dia bilang saya baru paham, saya nggak tahu apa-apa, gitu kan ya. Ini kan perjalanan itu dilalui sama dia. Bahkan ketika sudah sampai pada keyakinan yang sifatnya filosofis, dia masih membuka ruang probabilitas. Jangan sampai pencapaian filosofis dia ini justru tidak atau belum mampu untuk memahami apa yang sedang berusaha disampaikan oleh Al-Quran tentang misalnya kasusnya itu tentang eskatologi yang sifatnya jasmani. Itu masyhur perdebatan antara Ibnu Sina dan juga dalam literatur yang tradisi sejarah pemikiran tuh Ghazali. Bagaimana Ibnu Sina dikafirkan. Padahal Ibnu Sina memberikan probabilitas melalui pencapaian filosofis dia secara mandiri. Dia nggak bisa meyakini itu. Tapi buat dia itu harus ditaruh dalam bukatul imkan. Istilah uniknya Ibnu Sina.
Atau ini kan tuh ruang probabilitas. Artinya juga dia mencapai level kesakralan di sini. Nah, Jadi sakral itu bukan tidak bisa diketahui, tapi sudah bukan tidak bisa diketahui. Maksudnya bukan nggak akan ke sana gitu. Tapi udah berusaha ke sana tapi mentok. nah, justru kesakralan kayak begini berarti Betul. ketika orang mencapai ketundukan, gitu kan, ketika orang merasakan keraguan, ketika orang merasakan kerendahan, ketika orang merasakan bahwa yang sebanyak-banyaknya yang diperoleh itu tetap sedikit di hadapan lautan ilmu semesta ini. Wah, Gitu dahsyat. kan? Ini penuturan-penuturan yang unik ya. Nah, ini terakhir, menurut gue yang juga penting, ada satu ayat unik. Gue nggak tahu tafsirannya ini benar atau enggak, tapi di beberapa literatur ada yang memiliki pemahaman seperti dan menurut gue menarik. Oke. Di salah satu ayatnya Al-Quran itu menyebutkan bahwa barang siapa yang buta di dunia ini di hari akma, maka dia juga akan menjadi akma di akhirat. Gitu. Nah, ini menurut gue punya kelaziman serius. Artinya yang ada di akhirat itu adalah buah yang ada di dunia. Kalau lu menutup mata, buta tadi kan. Siapa yang buta di dunia ini maka dia akan buta juga di akhirat. Gitu. Kalau lu menutup mata sejak lu ada di dunia ini, maka lu akan menjadi sosok yang juga buta di alam akhirat nanti. Kalau lu main aman di alam dunia ini, main bypass di alam dunia ini, lu juga akan masuk dalam satu dimensi yang rendah di alam akhirat nanti, gitu ya. Dan bahkan mungkin satu interpretasi yang paling ekstrimnya adalah akhirat itu bukan sesuatu yang lain daripada yang lu pupuk di dunia ini. Dan memang bukan jalan pintas. Jadi memang betul-betul harus dalam tanda petik ya, kalau mau ambil sisi agak ekstrimnya, melewati koridor materialisme metodologis. Jadi dia harus jadi spirit lah ya, karena tadi curiosity-nya itu ya. Betul. Sebagaimana Islam itu dulu mencapai era keemasannya, itu dengan spirit seperti ini. Pertama evidensialisme tadi, yang kedua materialisme metodologis ini. Tentu dua-duanya punya aspek-aspek berlebihan gitu ya. Tapi dua-duanya ini sesuatu yang harus diakomodasi menurut gua dalam pendidikan keberagamaan kita, dalam kurikulum beragama kita. Bahkan harus mulai diakomodir ya dalam kurikulum pendidikan justru ya. Ini satu perbincangan atau satu topik yang sangat menarik ya teman-teman. Kita sudah mendengarkan tentang materialisme metodologis, bagaimana dia seharusnya menjadi spirit yang justru tidak bisa atau tidak patut kita jauhi atau kita anti lah terhadap kecenderungan semacam itu ya dalam beragama kita. Ada lagi nggak poin yang mungkin bisa lo sampaikan terkait hal ini? Enggak sih, cuma mungkin perlu menggarisbawahi aja bahwa materialisme metodologis ini berbeda dengan materialisme filosofis. Ya, betul. Ada goal ya. Yang kedua, materialisme metodologis ini bisa mendatangkan keberkahan dan bahkan bisa mengaktualkan sisi kemanusiaan kita itu sendiri yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain. Curiosity kita untuk senantiasa mencari tahu. Dan materialisme metodologis ini juga bisa membantu orang merenungi ayat-ayatnya Tuhan. Kenapa? Karena ayat Tuhan itu bukan cuma yang sifatnya tekstual, tapi juga ada yang sifatnya kosmologis kan. Betul. Nah, ayat-ayat kosmologis ini kan bisa dipahami jika kita punya kecenderungan metodologis. Jadi ketika ada satu peristiwa, ya kita tidak langsung cepat-cepat ya meskipun pada saat yang sama gitu ya. Sebab-sebab itu kan ada banyak, tidak kontradiktif gitu. Ini kan kebijaksanaan diwariskan oleh para filsuf dari zaman dulu. Misalnya minimal kan ada 4 sebab. Dan 4 sebab ini menjelaskan skopnya masing-masing. Sebab efisien menjelaskan sesuatu yang lain, sebab final menjelaskan aspek yang lain, sebab forma menjelaskan aspek yang lain, dan sebab materi ini menjelaskan aspek yang lain. Kalau kita mau beragama mau menghilangkan sebab materi ini langsung ke final lagi kita langsung mengira bahwa ketika ada orang punya kecenderungan terhadap materi ini maka mengancam. Betul. Yang diancam ini agama atau orang yang punya kepentingan sama agama ini hampir mungkin sedikit dicurigai. Betul. Baik,
Terima kasih, Sama-sama. Bro Azir. Kita sudah membahas tentang kecenderungan materialisme metodologis dan relevansinya terhadap problem keberagaman kita. Sobat Mawara, kita akan bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Kita akan melanjutkan serial diskusi kita, perbincangan kita mengenai problem-problem keberagamaan. Selanjutnya, tetap bersama kami di podcast Iklim Mawara, dan jangan lupa saksikan video-video kami yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.